PT Hutama Karya merupakan salah satu BUMN konstruksi terbesar di Indonesia dan tentu ini akan menjadi incaran para job seeker dan fresh graduate. Bagaimana tips dan trik lolos rekrutmen PT Hutama Karya? Kita akan berdiskusi dengan Muhammad Syafiq, Officer PT Hutama Karya Persero di program Recruitment Review, program yang akan membedah proses rekrutmen perusahaan serta seputar perusahaan supaya teman-teman yang mau masuk perusahaan mendapatkan informasi yang komprehensif sebelum masuk di perusahaan yang teman-teman inginkan. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe, serta share ke teman-teman yang membutuhkan. Diskusi kita kali ini akan kita bagi menjadi dua segmen, di mana segmen pertama akan berbicara mengenai seputar lingkungan kerja di PT Utama Karya, dan di segmen kedua mengenai program rekrutmen di PT Utama Karya. Halo Syafiq. Halo, Da. Gimana kabarnya Syafiq? Alhamdulillah sehat, Da. Da Ah, gimana, Da? Alhamdulillah juga sehat, Fik. Nah, Fik, ini kali ini kita mau Ya. sharing terkait dengan seputar perusahaan serta rekrutmen di PT Hutama Karya, Fik. Nah, Oh, namun iya. sebelum mulai, Fik, boleh dijelaskan Hmm. dulu nggak, Fik? Posisi Iya, Da. sekarang apa dan pekerjaan sehari-hari apa aja, Fik? Iya, oke, Da. Tadi sudah diperkenalkan ya, Bda ya. Hmm? Nama Muhammad Syafiq, sekarang itu di posisinya sebagai Officer Perencanaan dan Engineering di Hmm? Divisi Perencanaan Jalan Tol. Khususnya sekarang sih menangani proyek-proyek perencanaan di Jalan Tol Trans Sumatera Hmm? yang panjangnya sampai 2.800 kilometer ya, kurang lebih Hmm? segitu. Hmm? Kemudian dalam sehari-harinya yaitu melakukan pengawasan perencanaan ya beberapa kontrak proyek di jalan tol khususnya itu dari ada basic design, Hmm? kemudian dokumen perencanaan pengadaan tanah, detail engineering design, analisis dampak mengenai dampak lingkungan, Hmm? dan juga mengenai ini juga apa namanya hidrologi bidang hidrologi dan drainase jalan tol Trans Sumatera serta juga building information modeling ya yang Hmm? lagi Oh ya, bisa dibilang tren ya zaman BIM ya. sekarang di dunia konstruksi ya atau Oh, BIM istilah lainnya seperti itu. oke, Syafiq. Jadi Syafiq spesifik di mengerjakan proyek begitu ya, Fik ya? Spesifiknya Hmm? lebih ke ini, mengawas ya, Daya, Oh, pengawas ya? pengawasan Mhm, ya, karena kita kan selaku kebetulan, di divisi perencanaan jalan tol itu mhm, merupakan owner ya untuk mhm, pekerjaan-pekerjaan jalan tol seperti itu. mmm, Nah, sehingga kita punya konsultannya sendiri, mhm, kita awasi konsultannya apakah perencanaan sudah baik, sudah bagus seperti mmm, itu, dan kita penuhi administrasi-administrasi yang sifatnya berhubungan dengan stakeholder lainnya seperti pemerintah daerah maupun mhm, provinsi dan juga dari pemerintah pusat seperti itu. mmm. Oke, baik, Fik. Berarti kalau, apa ya, kondisi kerjanya lebih banyak di lapangan apa di kantor, Fik? Kalau untuk perencanaan sih Mmm, kebanyakan masih di kantor ya, oh, Daya. masih di kantor ya? Karena sifatnya lebih banyak ke manajemen Mmm, administrasinya ya, mhm, mhm. dan ke lapangan itu diserahkan ke pihak ketiga lah, dalam hal ini konsultan perencana seperti Oh itu, oh, Daya. konsultan perencana ya? Oh, oke. Ya, Oh, baik, baik. Jadi, ya apalagi dengan kondisi Covid sekarang ya, Fik, ya? iya benar, Mmm. benar. Kalau Kebanyakan kondisi rapat Zoom. oh, rapat Zoom ya? Wah, siap, siap. Iya, Nah, Fik, ini kalau pertanyaan yang agak lebih pribadi nih, Fik. Kenapa apa tuh, Daya? memilih bekerja di PT Utama Karya, Fik? Eee, Gimana ya, sebenarnya kalau dibilang sih bisa takdir ya, saya Mmm, bilang seperti itu. mhm, Karena awalnya sendiri ketika waktu tamat itu tidak ingin bekerja di bidang konstruksi, karena di pikiran saya waktu itu tuh konstruksi itu tuh menjadi kontraktor, seperti itu. Saya oh, tidak ingin menjadi kontraktor mhm, mhm, waktu itu. mhm, Terus saya coba untuk tes di berbagai, pokoknya di luar konstruksi seperti itu, dan saya tes lebih ke perminyakan dan mmm, oil and gas ya. iya, 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 Nah, sudah menjalani beberapa proses seleksi, mmm, ada yang di PGN, ada yang di apa namanya, Pertamina Hulu Makam dan mmm, lain-lain seperti itu. mmm, Tapi hasilnya masih gagal, bisa iya dibilang juga, gagal ya, karena heeh, terhenti ya, iya, karena terhenti prosesnya seperti mhm, itu. Pada suatu saat teman saya kayak merekomendasikan, "Nih HK," gitu kan ya, mhm, "Oh bukannya HK itu konstruksi?" Saya mhm, bilang kan, "Ah bukan, HK tuh sekarang udah proses bisnisnya udah ada 2 lah," seperti itu. Ada mhm, yang jadi owner-nya, ada yang bagian konstruksinya, seperti iya, itu. iya,
Nah, Hmm. akhirnya ya udah saya beranikan diri untuk mendaftar karena sebelumnya saya juga di owner ya, istilahnya Mhm. bisa disebut owner karena Mhm. bekerja di Balai Wilayah Sungai PUPR, Oh, iya iya. Mhm. Kementerian PUPR seperti Mhm. itu. Ya mencoba mendaftar Mhm. dan saya lolos alhamdulillah lolos di PT Utama Karya ini dan penempatannya sesuai dengan apa yang Mmm, passion ya? diinginkan lah Oh, iya. seperti itu ya, passion lah, bisa Oh, dibilang passion gitu di mmm, owner-nya ya gitu. iya iya. Oh, maaf Fik, berarti, eee, definisi owner nih gimana nih, Fik? Berarti, Eee, yang pemilik pekerjaannya begitu? iya, jadi ketika ada sebuah kontrak gitu Mhm? ya, pasti ada yang membayar gitu kan ya Iya terhadap kontrak benar. tersebut. Nah, Mhm. itu bisa dibilang sebagai owner seperti itu. Oh Nah, oh makanya berarti itu semacam heeh, bisnis investasinya HK gitu ya, iya Fik? benar benar, heeh, bisnis investasinya Kak. Oh. Jadi HK itu tidak hanya membuat jalan tol, tapi Mhm, juga pemilik jalan tol begitu ya? iya, Oh. hal ini pemilik jalan tol ada namanya konsesi dah. Nah, Heeh, konsesi itu masa sebuah proyek itu diserahkan baik itu dari fase perencanaan, mhm, konstruksi, mhm, dan fase operasi maintenance-nya gitu untuk mendapatkan apa namanya, pendapatan pendapatan, mhm, dari tol ataupun yang diinvestasikan, seperti itu, mhm, dari proyek yang diinvestasikan. Itu mhm. diberi pemerintah selama 40 tahun, khususnya untuk jalan Oh, tol Trans Sumatera ini. Si oke panjang sih oke dah oke oke. ini ya, heeh. Oh, berarti selama 40 tahun dikelola oleh HK begitu ya? Iya, bahasanya Setelah seperti itu dah. 40 tahun diserahkan ke pemerintah begitu ya? Iya, heeh, Oh, benar, wah seperti menarik. itu. Pertengahan 40 tahun itu juga ada ini juga, Mhm mhm. ada hitungan-hitungan Iya, bisnis benar benar. plan-nya gitu, Mhm mhm. heeh. Mhm, Nggak tapi semuanya 40 tahun sih iya nggak sebenarnya, semua 40 rata-rata tahun ya? 40 tahun karena belum Oh layak oh, ya Sumatera. iya iya. Tapi ya menarik juga sih, Fik. Maksudnya, Mhm, eee, ya mungkin bicara terkait dengan bisnis konstruksi sekarang kan, heeh. kebanyakan, pelaku konstruksi itu hanya sekedar menjadi penyedia jasanya aja gitu kan. Iya, Owner minta benar-benar. buatkan gitu kan, ya udah dibuatkan Mhm, begitu kan. Tapi iya, heeh. sekarang kan banyak juga yang merambah ke sisi investasinya gitu. Iya, Si bener. jadi nggak hanya menyediakan jasa juga, bahkan yang memiliki pekerjaan juga gitu kan. Iya, Atau bahkan benar. sekaligus, pencari sumber dananya gitu kan ya. Maksudnya Iya benar, benar. jadi end to end prosesnya udah, eee, owner misalkan kalau owner atau klien ya tinggal terima aja begitu kan ya. Iya, benar. Oh menarik menarik nih. Oke Fik. Wah menarik ini. Jadi ya itu, artinya kan secara, perusahaan HK udah menjadi besar begitu ya Fik ya. Maksudnya tidak hanya penyedia Mhm. jasa saja, Iya, tapi juga sisi investasinya juga begitu kan ya. iya, Nah ini Fik, benar. ini berbicara terkait dengan ekspektasi bekerja nih Fik. Nah tadi Syafiq mungkin tadi Syafiq kan, Iya, ngomong bahwa, mengira bahwa HK itu, fokusnya aja di konstruksi aja gitu, Fik. Tapi sedikit boleh bukan bertanya, mhm. emang kenapa nggak suka dengan, konstruksi dulu gitu, Fik? Sebelum ini ya, sebelum mau kita memilih sesuatu tuh kita Mhm, telaah dulu lah gitu. Nah, mhm. ketika saya telaah, kalau seandainya jadi kontraktor ya seperti jam kerjanya kadang kan sering lembur, terus banyak Mmm. hal-hal yang sifatnya apa Oh, ya, ada benar sesuatu benar yang benar. tidak jelas seperti Benar benar itulah. benar benar. Heeh. Nah, pada akhirnya Mhm. makanya memutuskan lebih ke owner-nya. Mmm, iya sih. Kalau kalau iya, kalau konstruksi kan jam kerjanya beda sendiri gitu kan, load Iya, heeh heeh, bener. load kerjanya beda sendiri. Oke oke, siap siap. Nah, apakah ekspektasi bekerja di PT Utama Karya ini udah sesuai nggak, Fik, dengan realitanya, Fik? Awalnya sih tadi punya pandangannya beda ya, Da, ya. Heeh, Awalnya tuh kayak udah menyerahkan, ya udah siap deh kerja di mhm, dunia kontraktor gitu kan ya, iya, karena jurusannya sipil juga kan. mhm mhm, Nah, namun akhirnya ditempatkan pada proses bisnis jalan tol gitu kan yang mmm, notabene-nya owner, jadi ya mirip-mirip lah oh, pekerjaan sebelumnya di PU seperti itu. PU, Dan proses-proses kerjanya juga hampir mirip seperti mhm, itu. mmm, oke jadi Dan mhm rupanya ini juga ini dah, apa namanya, di HK itu sendiri rupanya setelah menjalani setahun, 2 mhm tahun seperti itu ya di HK, mhm, baru sadar bahwa dulu waktu kuliah pernah mimpi untuk bekerja di HK rupanya dah oh gitu. oh iya? Iya, karena waktu itu ada kuliah umum dari HK sendiri ya di Oh, HK di Universitas Andalas ya, heeh, dan menjadi panitia.
saya lihat Oh, waktu itu HK itu sesuatu perusahaan yang sangat wow gitu kan ya, mhm, sangat sangat apa ya, gede gitu. mhm, Karena mhm, waktu itu tuh tidak ada sponsor ataupun apa ya, eee, member untuk memberi dana lah mhm, ke acaranya mahasiswa iya. segede yang diberikan HK waktu itu. Oh, oke. Makanya berpikir HK tuh perusahaan yang Oh, gede gitu. jadi Saya sadar setelah 2 tahun, 2 tahun, baru oh. lihat-lihat lagi gitu kan, saya kayak pernah mimpi ini deh gitu. Oke, oke, oke. Jadi Alhamdulillah ditempatkan di alhamdulillah ya. situ. Jadi, dulu ya mungkin ya karena salah satu itu juga ya, Fik, ya. Pas ketika ada Nah, kegiatan dibantunya jor-joran begitu dari HK gitu ya, Fik, ya? iya benar dan Oke. Nah, nilainya nominalnya lumayan gede. oh lumayan. Nah, Fik, eee, berbicara terkait dengan PT Hutama Karya nih, Fik, berarti produknya Hutama Karya atau bisnisnya Hutama Karya itu apa aja, Fik? Maksudnya hanya fokus di jalan tol aja atau, ada yang lain gitu, Fik? Kalau proses, bisnis jalan tol tuh ada Mhm, beberapa. mhm, Yang pertama itu, ya bisnis jalan tol ya, Dea, mhm, itu dari fase perencanaannya, konstruksi, operasi maintenance-nya. mhm, Kemudian juga ada, untuk jasa konstruksi. Jasa mmm, konstruksi itu ada bagian gedung, mhm, infrastruktur, mhm, ada juga EPC, mmm, kemudian juga ada bagian manufaktur. Nah, manufaktur, manufaktur ini lebih ke dikelola di anak perusahaan, mmm, seperti AK Aston, Kakak Astana, mhm, ya, mhm, AK Birawa Steel, itu mhm, khusus baja, besi, tulangan, seperti mhm, itu. Dan juga ada bagian properti, AK mmm, Reltindo, mhm, ada apa namanya, lebih ke apartemen sama perumahan ya, seperti mmm, itu Oke, jadi secara bisnisnya. bisnis luas Mhm, begitu, Fik. Tapi kalau ya, yang apa ya, yang paling mungkin revenue-nya paling banyak di tol berarti ya? Mungkin ya? ya, Oh benar, heeh, oh oke. Jadi ya, karena penugasan dah oh ini, kenapa oh iya penugasan iya, benar benar. pemerintah. Penugasan Heeh, pemerintah gitu ya. Eee, iya. kalau, infrastruktur yang lain, tadi seperti yang Syafiq sampaikan, Kalau jasa konstruksi bagian mhm, infrastruktur, mhm, banyak dah, infrastruktur itu sendiri kan ada di bandara, mhm, mhm, ada di bendungan, ada mhm, juga di jalan, ada mhm. jembatan, seperti itu. Dan masih banyak proyek-proyek lainnya gitu, dan Oke. yang sedang berjalan tuh puluhan kalau nggak salah, puluhan sampai ratusan Oh, oke untuk jadi proyek kontrak yang sedang berjalan, seperti itu. oh jadi, Mhm. dan proyek yang Untuk sedang jasa berjalan konstruksinya iya, jasa untuk konstruksi. jasa konstruksinya. Berarti saat ini masih banyak ya proyeknya HK gitu ya, Fik, ya? Iya, Ah, lumayan dah. lumayan. Nah, alhamdulillah. Nah, Fik, ini terkait dengan iklim kerja nih. Iklim kerja di HK gimana sih, Fik? Kalau untuk iklim kerja di HK, Mmm, sekarang ini kan HK dari tahun 2015, itu mhm, kan mulai 2014 lah untuk Perpresnya, mhm, ditugaskan jalan tol, akhirnya HK memberanikan diri untuk mengembangkan, mmm, perusahaannya. iya, Otomatis di situ mulai banyak rekrutmen, dan notabene-nya kebanyakan umurnya masih di bawah 30 tahun lah untuk mhm, sekarang gitu kan mhm, ya. mhm. Nah, akhirnya di situ tuh banyak isinya millennials gitu, 60 sampai 70% tuh millennials. Oh, milenial semua? Heeh, Mmm, heeh. Kebetulan divisi saya itu di 50%-nya itu di bawah under 30 tahun, seperti itu. Yang mhm. harus mengawas, apa namanya, generasi-generasi yang lebih tua Itu, seperti ah. baby boomers, generasi X gitu kan Iya ya, iya bisa iya. dibilang ayah kita lah gitu, Iya karena iya. mereka sebagai perencana kan ya, Iya, benar gitu. benar benar. Jadi tantangan yang Mmm, menarik dan mmm, mempunyai, eee, semangat juang yang tinggi dah gitu, dan mmm, kreativitas tentunya karena kreatif. anak muda di dalam tadi ya. Benar benar benar. Jadi di kantor rasa rasa ini ya, rasa kayak di kampus jangan-jangan Iya, bisa maksudnya bisa suasana main-mainnya dibilang. gitu. Iya, heeh. Oke. Wah, jadi secara lingkungan enak lah ya, Fik, ya? Maksudnya Iya, secara umur begitu ya. Kalau iya, ya oke. Baik baik. Nah, kalau terkait dengan jenjang karir gimana, Fik? kalau jenjang karir ini kebetulan untuk proses MT ya, Dea, ya. Mhm, Untuk proses MT ini awalnya kita ya jadi officer gitu. mhm, Nah, kalau di dalam HKS sendiri itu ada pembagian jabatannya itu staff, mhm, officer, mhm, kemudian asisten manajer, mhm, manajernya VP, EPV seperti itu. mhm. Nah, untuk jalur MT itu sendiri dia langsung motong dah, jadi dari staff langsung ke officer seperti itu. Oke, Jadi mhm, grade-nya pun juga lebih tinggi, mhm, mmm. untuk manajemen trainee ini. Oke. Dan Syafiq masuk di tahun 2018? 2019 19? dah, Oh ya, 19. 19.
Oke, baik. Jadi secara jenjang karir juga menjanjikan begitu ya, Fik, ya? Iya dah. Wah, apalagi proyek-proyek strategis nasional akan banyak. Mudah-mudahan AK juga yang megang ya. Mudah-mudahan Kakak juga megangnya, Iya, amin. supaya bisa berkembang lebih bagus Ya, gitu. benar nih, Fik. Nah, terkait dengan benefit nih, Fik. Mungkin secara general ya, nggak usah spesifik, Fik. Oke, 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 oke. kalau terkait dengan benefit yang didapatkan apa aja, Fik? Ya kalau gaji pastilah ya, Pasti di ya. atas standar lah, ya, di atas UMR kan? Iya, iya ada, Ya nggak alhamdulillah mungkin ya. ada. Ya, alhamdulillah ada. Kalau Ya. untuk gaji memang sistem gajinya ada perombakan dulu tuh, dah. Oh, oke. Hah? Kalau kalau dulu tuh kan gaji pokoknya kan agak rendah ya karena hal Hmm. lain ada satu pertimbangan gitu. Mm-mm. Namun Tapi HK itu ditunjangannya gede. berarti iya. Nah, Oke. sekarang itu malah kebalikannya, lebih Oh, ke ini, gaji pokoknya tuh dinaikin gitu, tunjangannya memang dikecilin gitu. Tapi oke. secara ininya gabungannya Masih kayaknya juga lebih naik masih sih ya lebih sedikit, naik sih. Ya, iya. ya, ya. Seperti itu. Ya. Karena alasan alasan ini sih, apa namanya, benefit-nya untuk BPJS kan bayarnya Benar, berapa gitu kan, karena BPJS dia ada motongnya dari gaji pokok kan? dari gaji pokok, Heeh. makanya dia juga, dari perusahaan juga memikirkan kesejahteraan karyawannya Mm, dengan menaikkan tunjangan gaji pokok otomatis akan membantu benefit-benefit lainnya, mm, BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, seperti itu. mm, Dan, mm. untuk hari tuanya kan juga ada di situ ya. Oh, dari situ benar ya. Heeh. Mhm. Oke, baik. Selain gaji, tunjangan dan yang lain, apalagi benefitnya? Benefit-nya itu ada juga ya kayak seragam, perlengkapan kantor, Mm, seperti itu mm, kan ya. mm, Terus kalau, jaminan kesehatan, mm, biaya rawat inap, rawat jalan, juga kacamata gitu. Kacamata juga termasuk, mm. eee, lensa sama apa namanya, Gagangnya, frame-nya. gagang Heeh, kacamata, frame-nya gitu, heeh, frame heeh. kacamatanya juga masuk, Mm-mm. sumbangan pernikahan, Oh, ada juga. santunan kematian ya juga ada. Itu Mm. juga kalau untuk anak istri juga ada, Mm, tunjangan istri dan anak, anak mm. sampai anak ketiga, seperti Anak. itu. Heeh. Mm. Dan benefit lainnya juga ketika, kita ditugaskan Mm-mm. pindah proyek ataupun ditugaskan ke divisi istilahnya beda beda inilah, Mm-mm. beda provinsi seperti itu. Ada namanya biaya pengapakan pindah tugas Iya. dan juga ada biaya pindah sekolah anak kalau seandainya Mm. kita sudah Mm-mm. punya anak. Dan Mm. juga beasiswa dalam negeri, luar negeri juga Oh, juga ada. tersedia, Oh. Mm-mm. malah sekarang tuh di-support banget untuk bisa S2 gitu, Mm. Oke, jadi ambil spesialis sipil ya iya. tentunya, Oh, iya, iya, sipil iya, hukum maksudnya yang pasti menunjang sesuai proses dengan karir bisnis lah. lah Iya, gitu, benar ya. ya. Heeh. Oke, jadi secara benefit ya menjanjikan, terus secara kesehatan juga begitu ya, Fik ya. Ya, Lingkungan kerja juga tadi disebutkan, pendidikan juga disupport gitu ya, Fik ya. Nah, kalau benar. pelatihan-pelatihan gimana, Fik? Pelatihan, training, sertifikasi gitu, Fik? Iya, pelatihan-pelatihan juga ditunjang dah, sangat Hmm. ditunjang ya, karena kalau seandainya kita nggak dikasih pelatihan, ya Hmm. kita perusahaan juga namanya perusahaan Iya, berkembang iya. karena SDM-nya kan Iya, ya, iya. maka SDM-nya diberi Hmm. pelatihan-pelatihan supaya Hmm. bisa menjalankan perusahaan lebih Hmm. baik gitu. Hmm. Nah, Kalau pelatihan-pelatihannya cukup banyak sih. ya kalau nggak diberi pelatihan Nah, nggak ada apa tadi seperti yang Safik sampaikan ada apa improvement pakai building information modeling information gitu-gitu. modeling ya, Ya, itu salah satunya dah. salah satu yang mungkin Iya, setiap sarjana engineering lah mungkin ya, engineering itu mhm, wajib mhm. wajib paham loh BIM kayaknya ya. Iya, untuk Hmm, zaman sekarang ya dah, karena, hmm, ada apa namanya, di guideline-nya BIM PUPR itu di hmm. 2024 itu sudah terintegrasi ya. Oh, gimana gimana Fik? Di tahun kan sekarang ini masih pas proses kayak, mengadop tuh sebagian Hmm, hmm. bidang konstruksi ataupun belum merambah ke semuanya gitu. Iya Seharusnya kan benar. kalau seandainya pengen membentuk sebuah proses bisnis dengan teknologi, itu Hmm, katakanlah BIM, berarti hmm. kan yang perlu SDM-nya dari Benar, kuliah itu benar, sudah ada gitu. benar, benar sekali. Ya, konsultan juga harus mendukung, karena Hmm, nanti di situ kan konsultan yang lebih berperan banyak. hmm, Terus konstruksinya juga gitu, hmm, operasi maintenance-nya juga gitu kan ya. hmm, Tapi pada saat ini kebanyakan untuk BIM itu sendiri lebih ke kontraktor lah ya, konstruksi, hmm. perusahaan konstruksi. Sedangkan yang perencana itu belum terlalu, bisa Meng- bilang belum terlalu paham gitu, Paham. karena Hmm, masih proses. hmm. Dan biaya investasinya di awal BIM ini kan juga cukup besar ya Hmm, gitu. hmm, Jadi hmm. makanya kontraktor itu lebih dulu.
Oh, maju. maju ya. Karena mereka punya dana lebih gede ya Iya iya. untuk investasi BIM-nya. Dan di 2024 udah mulai diintegrasikan oleh Kementerian PUPR selaku pemilik Iya, proyek gitu ya? harapannya seperti itu. Hmm, mhm mhm. Sebagai regulator Oh ya regulator, benar untuk benar ya regulator, iya ya. regulator, Regulator, heeh. regulator di jasa konstruksi. Oh, oke oke. Wow, menarik menarik. Jadi ini salah satu tantangan untuk ya mahasiswa fresh graduate atau job seeker untuk mengimprove diri supaya paham BIM gitu ya. Apalagi Iya, 2024 sudah akan benar. digunakan. Kan, Benar. siap siap. Wah, mantap nih Fik. Nah, ini kita masuk ke segmen kedua nih Fik, terkait dengan program rekrutmen di Hutama Karya gitu. Fik. Nah, ini Nah, Syafiq tadi menyampaikan masuk di tahun 2019 ya Fik ya. Nah, iya, boleh benar. dan itu masih offline ya Fik ya? Masih dah. Full offline ya? Sebelum iya, full Oh, offline. full Sebelum offline. corona menyerang Oh, itu sebelum corona menyerang. 2019. Iya, benar-benar. Nah, Fik, boleh dijelaskan sedikit, Fik, tahapan apa saja yang Syafiq lalui mulai dari awal banget, mungkin mulai dari awal pendaftaran sampai diterima bekerja gitu, Fik? Ya, awalnya pasti sama dengan yang lain ya, dari Hmm, seleksi administrasi, hmm, terus nanti kalau seandainya kita sudah lolos seleksi administrasi, hmm, online test ya, hmm, online test, kemudian ketika online test sudah lulus, kita masuk ke tes paper and pencil test hmm, atau psikotest lah hmm, bahasa ininya yang kita ketahui gitu secara offline. hmm, Kemudian baru wawancara HC dan user, kemudian hmm, medical check up. Setelah hmm. lulus nanti baru onboarding program MT seperti itu. Oh, oke. Jadi, secara, proses sebenarnya tidak ada beda dengan proses rekrutmen yang lain ya, Fik, ya? Iya, Mhm. hampir sama. Hampir sama ya. Jadi mulai Ya, dari, pendaftaran, seleksi administrasi ya seperti CV, ijazah dan yang lain begitu ya, Fik, ya? iya, benar Mhm. benar. Nah, terus setelah itu ada tes online begitu ya, Fik? Iya, Kalau tes online apa aja, Fik, yang dites waktu itu, Fik? kalau tes online itu ada beberapa subtes ya, Daya. Mhm, Intinya hampir mirip dengan psikotest juga. mhm. Ada tes apa namanya? Tes potensi Ada akademik tes gitu? iya, Oh, ada TPA-nya, mhm. ada nanti bagian kayak bangun ruangnya, ada Oh, bagian oke. bahasanya, kayak gitu Oh, ya. oke oke. Heeh heeh. Dan juga ada Heeh. nanti kecepatan menjawab soal hitungan, ini tambah ini Mmm, berapa, kayak gitu. iya iya. Kecepatan dalam Mhm. menjawab sebuah soal gitu. Coba soal gitu. Juga Oke. Jadi, tes potensi akademik, terus mungkin tes kompetensi dasar gitu ya, Fik, ya? Mungkin ya, iya, maksudnya dasar-dasar matematika dasar gitu iya, ya? dasar-dasar, ya. Bahasa gitu. Oh, oke oke, baik. Nah, setelah itu lolos baru tes apa, apa apa tadi, Fik, ya? Kemudian tesnya paper and pencil test namanya, Ah, atau heeh. Nah, heeh, paper and pencil test itu tes secara offline. mhm, Kebetulan waktu itu saya ngambil tesnya di Jakarta, mhm, itu kita dites sehari itu ada berapa ya? Pertama 7 tes, mhm, setelah itu ada 5 tes, subtes lah, bisa mhm, dibilang subtes gitu. mhm. Dia untuk prosesnya itu diselesaikan dalam 1 hari, tapi dibagi sistem gugur di Oh, sesi pertama untuk mhm, digugurin gitu kan berapa, di pagi hari separuh itu gitu ya? dilanjut gitu ya. Mmm, Memang kalau kita lihat dari HK sendiri proses rekrutmen juga efisien ya, karena yang hadir tuh misalnya dari luar kota kan nggak mungkin bolak-balik ya. Jadi oh, iya memang benar. sehari itu langsung Mhm mhm, diselesaikan. mhm, Dan waktu tes paper and pencil itu dari pagi mhm, sampai sore gitu. mhm. Memang capek, tapi hari itu aja gitu. Iya benar sih. Kita Iya. memang harus berpikir keras waktu itu. Iya sih. Saya udah selesai tes pagi, wah ya kalau misalkan lolos lanjut lagi di siang gitu ya, Fik, ya? Iya benar, Heeh, mhm. heeh. Nah itu Untuk paper yang mhm, diujikan apa aja, Fik? ya. Yang diujikan waktu itu tuh ada ya sama tadi ada psikotesnya juga, Mhm, kemudian ada tes, IST ya, intelligent, mhm. struktur apa namanya, eee, intelligence struktur, saya lupa lagi dah. Tes jangan-jangan Iya, IST. gitu, Tapi tes gitu. heeh, Ada tes Pauli juga, tes oh, Wartek gitu kan ya, mhm, Kostik, bla dan mhm. English test-nya juga ada gitu. Oh, Itu oke oke. untuk sesi pertama. Mhm. Setelah itu kita iniin apa namanya, Yang pengumuman yang karena lolos gitu? ya pengumuman yang lolos Mhm, seperti itu. mhm. Sejam, 2 jam lah langsung dikeluarin hasilnya. Mmm, mhm, Terus kita lanjut tes selanjutnya. Tes selanjutnya yaitu ada English test, ada mhm. ini juga, ada apa namanya, tes bidang, ada Mmm. LGD ya namanya ya, Oh, leader leaderless group discussion? discussion. Mmm, Nah, ya di situ juga mhm. dites, juga Di ada siang wawancara hari begitu ya? psikolog. Oh, Itu oke oke. sesi kedua dari Sesi siang kedua sampai ya? sore. Oh Iya, iya, dari heeh. siang sampai sore. Ada Oh, juga oke. wawancara psikolog di situ dah. Oh, oke, berarti di sesi siang itu ada tes tertulis juga ya gitu ya? Seperti Syafiq sampaikan ada,
tadi apa, English test juga gitu ya, Fik, ya, terus Iya, ada, heeh. tes Pauli juga di siang itu ya, Fik, ya? Di Tes Pauli itu sesi pertama dah, oh, sesi pertama ya? sesi pertama gitu. Oh, iya. Kalau tes bidang LGD, Oh, iya, tes bidang ya? wawancara Mhm. itu di sesi kedua. Oh, iya. Kalau tes bidang berarti tes kompetensi sesuai dengan background jurusan kita ya, Fik? Iya, benar Oh, dah, oke. sesuai bidang masing-masing. Jadi kalau di jurusan apapun ya harus sesuai dengan jurusannya gitu. Iya, kita juga harus kalau jurusan kita misalkan itu anggap teknik mesin, ya kita harus nanti Yang ditesnya ya bagian teknik mesin, Mesti yang yang harus dasar. yang Ya, dasar ya? tapi yang Oh, dasar aja ada, yang dasar aja dasar ya? banget, heeh heeh. Oke, oke, baik. Jadi setelah itu ada, leaderless group discussion atau ya semacam fokus Heeh. group discussion ya, tapi leaderless begitu ya, Iya, Fik, ya? bener. Mmm, Heeh heeh. mhm. Jadi itu langsung bertemu dengan calon-calon yang lain juga ya, Fik, ya, dalam satu grup itu ya? Iya, benar. Iya, Oke. satu Nah, grup dibagi 8 orang waktu itu. oke. Dan setelah itu baru dilanjutkan dengan wawancara dengan psikolog gitu ya, Fik, ya? Iya, Kalau wawancara dengan psikolog, kisaran pertanyaannya apa aja, Fik? ya setelah kan apa namanya, ketika LGD tadi Mhm, kita sudah selesai, di situ juga ada psikolog ya dari pihak mhm, ketiga. Waktu itu yap, kebetulan Kakak pakai pihak ketiga. mhm, Nah, yang ditanyakan keseharian kita, bagaimana kita, mmm, seperti itu, ditanyain mhm, seperti biasa dah gitu. oke, Sehingga psikolog tuh bisa menilai kita secara ah, pribadinya seperti apa sih gitu. oke, 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 baik. Wah, itu lumayan lumayan padat seharian ya. Iya dah, Waduh, lumayan eh, dah. iya lumayan Ini maksudnya. timnya banyak sih, dari tim seleksinya tuh rame. Oh, Jadi rame ya, jadi dibagi iya, 8 aja, 8 orang mhm, mhm. satu ini gitu. Iya, tapi lumayan juga misalkan kita ikut tes seharian itu stamina berarti harus dijaga ya, Fik, ya? Iya, tentunya dah Stamina, pasti. terus Mhm. bukan hanya stamina fisik tapi stamina otak juga ya. Iya, bener dah. Pasti ya, ya Heeh. pasti lumayan inilah, lumayan menyita Mhm. tenaga lah ya, Fik, ya? Iya. Oke, Fik. Nah, terus setelah, interview psikolog berarti dilanjut ke proses selanjutnya ke interview, human capital dan user begitu ya, Fik? Iya, bener. Mmm, Jadi setelah ujian tadi, paper and mhm, pencil test, mhm. sekitar 2 minggu ya setelah itu ada pengumuman lagi gitu, untuk Mhm. mengikuti wawancara HC dan Oh, user mhm. serta medical check up. Oh, oke. Mhm. Jadi di 1-2 hari lah gitu, kalau Oh, nggak salah 2 langsung hari, mhm, heeh, 2 hari. Hari mhm, pertama untuk wawancara HC dan user, setelah mhm, itu medical check up. mhm, Nah, mmm, namun di sini tidak ada di-cut gitu dah, mmm, langsung. Terus setelah itu baru ada pengumuman akhir. oke. Nah, kalau interview HC dan user itu gabung ya, Fik, ya? Bisa dah, Oh, jadi ada dipisah? 2, Oh, ada iya, 2. Jadi tetap interview HC oleh HC, interview user oleh user gitu ya, Fik, ya? user, iya benar, Oke. heeh. Nah, kalau interview user berarti apakah sebelumnya kita sudah memutuskan mau pilih di bagian mana atau dari human capitalnya yang memutuskan, "Oh, calon ini masuknya ke bidang ini, usernya ini," gitu atau gimana, Fik? Iya, itu sudah diputuskan dah. Jadi Mmm, ketika wawancara HC kan seperti biasa ya, mhm, masalah masalah apa, kita motivasi kita lah yap, gitu untuk mhm, bekerja seperti itu. mhm, Nah, mhm, ketika wawancara user, kita tuh mhm, sudah diplotin ke ini user-user yang mmm, nantinya akan jadi atasan ataupun oke, bekerja di lini bisnis mhm, itu ya, mhm, Daya. mhm. Nah, mereka tahu itu karena sebelumnya kita ada tes psikolog ya, dan Oh, juga tes oke, bidang juga kan ya. yap, Nah, yap, disitulah penilaiannya ada, mmm, kecocokannya. Terus mhm, juga dari segi apa namanya, biodata-biodata yang biodatanya, sudah kita isi kan ya, mhm, mhm, pengalaman kita di mana, seperti itu, cocoknya di mana gitu. mmm, Nah, kebetulan kan saya punya, pengalaman di PU gitu ya, ya, notabene tadi oh, bisnisnya oke, oke, owner oke. tadi. Jadi saya Ah, user-nya oke, juga bagian itu gitu, iya, iya, dan sekarang alhamdulillah jadi atasan gitu iya, benar, langsung. benar, benar. Oh, jadi Jadi sudah dipetakan dulu dari awal banget, udah dipetakan nih, oh, oke, oke. gitu. Jadi, pengalaman Syafiq sebelumnya itu bermanfaat banget di rekrutmen ini ya, Fik, ya? Iya, heeh. Mmm, oke, iya, iya, Tapi sebenarnya mhm, lebih ke ini sih dah, lebih ke, apa namanya, bagian kebetulan kan waktu kuliah itu mhm, bidangnya lebih diminati ke bidang hidrologi dan drainase ya, oh, oke, bidang air lah mhm, gitu, bidang bidang air, heeh, air. mhm, Nah, kebetulan jalan tol itu pasti ada hubungannya crossing dengan air, apakah itu bener, jembatan, sungai gitu kan mhm, ya. mhm, Nah, orang di divisi perencanaan jalan tol atau waktu itu namanya divisi pengembangan jalan tol, itu mhm, belum ada mmm, yang bisa meng-handle pekerjaan itu mhm, gitu. Karena proses bisnisnya juga namanya kontraktor dulu ya belum mhm, ada lah untuk bagian itunya gitu, iya, yang tahu serahkan paham aja ke proses konsultan gitu ya? perencanaannya gitu kan ya.
akhirnya ya dari kita dari owner-nya juga harus tahu dong gitu, Iya harus benar. ada yang tahu bidang itu. Akhirnya Oh, karena kecocokan di situ kemungkinan ya, mhm, karena waktu itu wawancara sama user ya, mhm, saya juga diuji waktu itu mmm, langsung. oh Jadi gitu? kalau, saya beri studi kasus ya gitu, Iya dia iya, bilang. Ini kalau seandainya sungai seperti ini, pokoknya adalah rumus asas kontinuitas lah mhm gitu, yang mhm, simpel sebenarnya gitu. mhm, Kita jelasin mhm. dan secara logika, oh bapaknya, oh iya masuk gitu kan ya. Setelah itu bapaknya tuh malah lebih banyak bercerita tentang HK-nya gitu. Oh, oke Mudah-mudahan oke. kita jodoh gitu Iya, kan. kayaknya udah cocok tuh. Maksudnya dari studi kasus sudah Syafiq mungkin udah menjawab secara tepat dan benar ya, Fik, ya? Sehingga Insya Allah ya ada waktu oh, itu. insyaallah ya. Ya kalau nggak Heeh. insyaallah nggak di HK sekarang kan, Fik? Bisa jadi dah. Saya dia, Fik. Oke Heeh, oke. Nah, tadi itu interview human capital, user, terus selanjutnya medical check up, Medical check lagi up setelahnya. begitu ya. Nah, Iya. kalau teman-teman yang mau kebetulan sebelumnya sudah kita bikin juga konten bagaimana interview human capital, interview user Hmm. dan juga medical check up. Nanti silakan aja cek di konten YouTube di Rahim Isnan Al Hilman. Mantap dah. Nah, mantap. Sangat Nah, membantu dah bagi iya, Fik. yang Iya mencari benar pekerjaan sekali, ini. Fik. Tadi seperti yang Safik sampaikan tadi di interview user ternyata ditanyakan studi kasus begitu ya, Fik ya. Iya, Jadi tapi kalau kasusnya dasar sih sebenarnya dasar itu dah. sebenarnya. Ya Prinsip Kak, berpikir iya intinya. benar. Ya, prinsip berpikir sebenarnya. Karena Iya, heeh. orang kantoran pun kayaknya akan lupa rumus-rumus di kuliah gitu. Mhm mhm, benar. Apalagi owner atau kontraktor kan paling Iya, ada benar. inilah gitu kan maksudnya Heeh heeh. udah nggak ke ya lebih banyak ke manajemen administrasinya begitu ya, lebih ke Iya, prosesnya begitu ya, Fik ya. iya benar. Oke. Waktu itu juga Hmm, ditanyain ini dah, hmm, minat kamu bagian apa gitu kan ya. oke. Kita sudah jadi dari usaha waktu itu Hmm, nanyain, hmm, kita tuh prosesnya ada yang bagian konstruksi, ada yang sebagai, investor gitu kan ya bahasanya, iya iya. investasi, bagian Hmm, investasi hmm, lah, hmm, baik investasi sama konstruksi. hmm, Kamu minatnya di mana gitu? Investasi gitu. hmm. Nah, makanya itu juga menjadi Oh, oke oke oke. suatu Satu penilaian mungkin penilaian. ya. Hmm. Karena kalau seandainya kita nggak minat di situ, gimana cara kita akan bekerja dengan semaksimal mungkin di Benar. pekerjaan tersebut gitu. Hmm. Makanya dari mereka menanyakan itu dah. Oke. Wah, mantap mantap. Jadi setelah itu medical check up dan setelah itu selesai, Fik. Iya, setelah medical check up selesai nunggu pengumuman. Mhm, Setelah itu baru ada namanya onboarding program mhm, MT. jadi Onboarding program MT itu mhm, sekitar 3 harinya itu mengenalkan semua tentang HK. divisi Mhm, ya tentang HK gitu mhm, 3 hari. mhm, Setelah itu 1 bulan kita di sekolah bisa dibilang disekolahkan ya, atau diberi pelatihan mhm, terkait manajemen bisnis. mhm. Manajemen bisnis di PPM selama 1 bulan. Oh, wow menarik, Fik. Di Satu PPM, bulan kita iya. iya di PPM, Mhm PPM mhm, manajemen. mhm. Kalau dibilang sih biayanya cukup Oh, gede, fantastis Bang. katanya, Iya, heeh, fantastis, Fik. Itu 1 apalagi 1 karena bulan. Iya iya. iya, Wah, kita masuk setiap hari kurikulumnya kuliah kurikulum mengenai manajemen bisnis manajemen S2 bisnis kalau ya? nggak salah, iya, Mhm adopsi mhm. dari situ. Oh, iya. Baik baik, Fik. Menarik. Kalau ini, negosiasi kontrak dan gaji nggak ada kayaknya ya? Karena Negosiasi kontrak enggak ya? sama itu ada, Ada? tetap Oh, kayak itu kan secara ini aja ya, formalitas saja gitu ya? ketika wawancara HC ya, human Oh, oke. capital ya, itu Heeh, kan sempat ditanya, kamu ekspektasi kamu gaji berapa?" Gitu kan ya. Meskipun sebenarnya mereka dari perusahaan sudah ada standarnya sendiri kan, kalau kamu iya benar. masuknya MT di sini nih Iya. gaji kamu seperti Mhm, itu, nggak ada. Cuma kayak pengen ini ya memastiin lagi kan mmm, ya ke mhm, ini ke calon karyawan seperti mhm. itu. Iya Seperti apa ekspektasinya iya gitu iya, terhadap perusahaan. mhm. Karena ya kalau program MT ya jarang sih ada negosiasi kontrak gitu. Iya, Nanti tapi ditanya eee, juga sebagai iya bank data istilahnya ada yang iya Bang Data, ekspektasinya benar. seperti apa. Tapi kontrak kerja ada ya? Kontrak kerja, tanda tangan kontrak ada Ada ya? ada ada, heeh, Oke baik. Jadi ya itu proses rekrutmen dari awal sampai akhir. Nah, Fik, ya. dari panjangnya proses, oh ya tadi setelah onboarding dan sekolah tadi manajemen bisnis 1 bulan, Mhm. setelah itu langsung ditempatkan di tempat sekarang, Fik? Atau ada Setelah rolling dulu atau ada program? eee Nah, kalau kita di AK sendiri, kita sudah 1 bulan, Mhm, kemudian kita di penutupan programnya, onboarding program mhm. MT-nya, di situ baru kita dibagi per divisinya dah. Oh, oke. Mhm, Kita bagi divisinya. Nah, mhm, di situ baru kita ke divisi gitu dan mhm, untuk melakukan belajar di situ dan kita ada namanya project assessment ya. mhm, Project assessment-nya itu
kita diberi sebuah apa ya, selama 1 tahun Mhm, menjalani MT, karena kebetulan kontrak kita tuh 1 tahun ya, untuk mhm, 1 sampai 2 tahun MT mhm. kita gitu. Diberi apa sih improve yang kamu bisa lakukan di dalam, proses bisnis Mmm, divisimu gitu. yap. Kebetulan waktu itu Mmm. saya juga ngambilnya bidang BIM sih, bagian BIM Oh, bagian BIM ya? yang lebih teliti. Iya iya Ya, iya iya. kayak kita neliti lah apa sih Mmm, proses bisnis yang bagus gitu, mhm. biar perusahaan bisa berubah, seperti itu. Mmm, mhm mhm. 1 tahun kita bikin Oh, proposal juga. oke, jadi ada satu Bisnis tahun plan-nya program lah. begitu ya? Mhm, Iya, Kak, dan setelah bikin itu bisnis plan-nya. Ya. oke. Dan setelah itu baru Syafiq ditempatkan di tempat sekarang begitu ya, Fik? Eee, Sebenarnya udah ditempatin ya, Oh dari udah? setelah MT itu, Mhm, MT onboarding setelah mhm, di sekolah di PPM kita mhm, ditempatkan di situ, mhm, kita, menggali lebih dalam lah, mhm. 1 tahunnya itu terkait divisi kita, proses apa yang perlu di-improve, Oh, proses oke. apa yang perlu Mhm dirubah, seperti mhm itu. mhm. Itu dari MT, Dari MT, yang oke. ini kemudian Mhm, dipaparkan, ada proses coaching lah intinya di yap. situ dah. Heeh, Oke oke. Oh, menarik menarik, Fik. Oke, baik. Nah, itu dari ya hingga sampai sekarang begitu ya, Fik, ya, prosesnya gitu ya, iya, Fik, ya? Oke. heeh, Nah, bener. baik, Fik. Dari panjangnya proses rekrutmen, apa ya, proses rekrutmen yang Syafiq lalui itu, menurut Syafiq nih, apa sih, eee, masukan, advice untuk teman-teman yang mau masuk ke PT Utama Karya, Fik, supaya bisa lolos? Eee, yang penting kalau bisa, umum aja dulu ya, Dak, ya. Mhm Sepertinya kalau kita seandainya menginginkan suatu perusahaan yang ingin kita masuki gitu, mhm, awalnya itu harus ada mental ya, kesiapan mental mmm, untuk berani berjuang seperti itu kan. mhm, Dan kita harus fokus pada apa yang telah kita pilih jalannya. Kalau kita yap, pengen perusahaan ini yang menjadi pilihan kita ikuti, mhm, ya kita harus fokus di situ gitu, jangan mhm, setengah-setengah, mhm, seperti itu. Terus juga setiap tahapan itu kan ada namanya seleksi berkas, tentu perlu mhm. disiapkan juga ada, Mmm, seperti scan KTP-nya, mhm sertifikatnya, apa aja yang menjadi mhm penunjang kira-kira ya, mhm perusahaan yang akan dilamar. Kalau mhm seandainya bidang konstruksi tadi kan ya, tentu yang berhubungan dengan konstruksi apa gitu kira-kira yang bisa mhm menunjang, harus kita seleksi juga mhm berkas-berkas kita, seperti itu. mmm, Kalau ketika online test, tadi kan ada proses online test, tentu mhm, kita ya coba-coba latihan online testnya dulu, mmm, seperti apa gitu. Jadi ketika kita mencoba tes, kita nggak terlalu shock lah atau iya. terkejut seperti itu kan ya. Iya, benar Dan benar. cari kondisi yang agak apa ya, suasana yang tenang gitu, Mhm sehingga pikiran itu kita bisa jernih mhm ketika menghadapi tes, mhm. dan pastikan jaringan internet juga lancar ya. Nah, itu dia, itu Itu sih. terpenting ini dah, Iya, karena kalau untuk nggak online mungkin kan test. pas online test tiba-tiba internetnya mati. Heeh, iya. Oke, jadi memang itu harus dipersiapkan ya, Fik. Ya, Lanjut, Fik, benar. ada lagi, Fik? Terus ini juga, apa namanya, ketika kita menghadapi ujian tadi itu kan ada paper and pencil test ya, Daya. Mhm Kita tuh ya tadi kayak di awal sudah dibilang, mhm ya mental, fisik, mhm. Oh, pikiran gitu iya ya, itu benar harus benar. benar-benar disiapkan karena Iya, proses seleksinya dari pagi mhm. sampai sore gitu. Meskipun nanti nanti siang dikasih sama pihak, apa namanya, pihak AK-nya makan siang sih Oh, biasanya iya. gitu. Paginya kita belajar sendiri gitu, harus Oh, diisi dulu kan iya biar iya. kita bisa berpikir dengan Mhm baik. mhm. Kalau perut kosong, ya kita nggak bisa berpikir dengan baik Iya, kan, dengan benar kita benar. mikir perut kita gimana Mhm, gitu. iya. Penting Mmm, untuk sarapan dulu. oke. Mhm. Ada lagi, Fik? Jaga kesehatan juga ada, itu penting Iya juga. sih. Karena kan juga ada medical check up-nya juga kan ya. Ah, oke, ya ya. Nah, itu. Ya, medical check up, karena Ya. ya beberapa diskusi dengan teman-teman sebelumnya sih ada beberapa teman-teman yang udah mau lolos di beberapa BUMN, tapi ya terganjal di medical check up. Nah itu, Iya, akhirnya bener. ya kan nggak mungkin kita ibaratkan udah usaha keras di proyek apa, di tahapan-tahapan sebelumnya tiba-tiba gagal hanya di medical check Mhm. up gitu kan. Maksudnya Iya, benar pasti dah. iya kaget banget gitu kan. Jadi ya memang harus dipersiapkan dan ya mungkin kalau dari saya pribadi sih mungkin menyarankan untuk ya mungkin ambil medical check up pribadi dulu lah di luar gitu kan. Jika memang Boleh juga misalkan ya. iya biar daripada ya ketahuan gitu kan. Soalnya ada kejadian kemarin udah Mhm. hampir masuk di salah satu BUMN
terganjal di medical check up, dianya kaget gitu kan, padahal badan bagus-bagus Hmm, aja, sehat, masih iya, muda gitu kan. Terus heeh, akhirnya dia ngecek medical check up, wah ternyata iya ada yang aneh gitu kan. Akhirnya heeh, dia persiapkan lagi fisik dan yang lain-lain, akhirnya ya tercapai alhamdulillah kerja di BUMN juga gitu, alhamdulillah. alhamdulillah. Ya Oke, udah. baik Syafiq. Nah ini mungkin sebagai penutup nih Syafiq di diskusi kita kali Hmm. ini sih, closing statement dari Syafiq nih, dari keseluruhan diskusi kita, apa Fik? Eh, Namanya sebuah proses Mhm, seleksi ya, pasti mhm, ada yang tidak bisa mencapai ke puncaknya gitu, pasti namanya seleksi. yap, Ada yang dipotong tengah jalan, benar, ada yang udah hampir di akhir mhm, seperti itu. Nah, yang penting kita menjalani itu dengan sungguh-sungguh, berbanyak doa dan usaha. mhm, Terus setelah itu kita harus tawakal. Nah, mhm, tawakal ini penting supaya tidak menjadi beban bagi mental kita ya. mhm, Karena kita harus siap soalnya dengan hasil apapun yap, seperti itu. mhm, Maka tawakallah menjadi obat mhm, supaya kita bisa menerima semua itu. Karena kan belum tentu apa yang menurut kita baik, mhm, baik bagi kita, kata Allah kan seperti itu ya. yap, Dan mhm, apa yang kita anggap itu jelek, mhm, belum tentu itu jelek bagi kita gitu. mhm, Sama kayak tadi di awal kan, mhm, saya berpikir konstruksi sesuatu yang kurang inilah gitu. ya, Rupanya itu yang terbaik, saya di dalamnya sekarang gitu. ah, iya benar benar, Bagaimanapun harus ikut di dalamnya dan mhm, saya mhm, menikmati itu sekarang. menikmati, oke, Heeh, mhm. itu yang terbaik intinya. Itu yang terbaik. Jadi baik ya, closing statement yang wah, menarik sekali Fik. Ya berarti kan ya seleksi pasti ada yang lolos, ada yang gagal gitu kan. Yang Iya, penting ya bersungguh-sungguh terus ya minta ridho kepada Allah, ridho orang tua ya gitu orang ya. tua pasti ya, Pasti itu ya. ya Jangan pasti sampai dah. enggak gitu kan. Iya, heeh, Ya terus terakhir tawakal gitu ya. Ya iya. ibaratkan ya serahin aja lah karena namanya rezeki nggak akan pernah tertukar begitu ya Fik ya. Iya, benar Bang. Oke. Baik, baik. Terima kasih banyak Syafiq nih atas diskusinya pada pagi hari ini nih. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya mengenai rekrutmen di Amin. PT Hutama Karya, salah satu BUMN di bidang investasi dan konstruksi terbesar di Indonesia yang ya salah satu BUMN yang untuk menarik untuk kita masuki gitu. Terima kasih banyak Syafiq. Sampai jumpa lagi nanti di Sama-sama konten-konten dah. selanjutnya Syafiq. Siap.